Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam leadership. Selamat berjumpa kembali teman-teman sekalian. Kami dari Pokjar 15, Serdik Sespimen, angkatan ke-63. Teman-teman sekalian, kalian semua harus merasa beruntung karena sore ini kita mau bahas sesuatu yang unik nih. Namanya adalah tentang kreativitas. Teman-teman juga sekalian harus tahu bahwa di Sespi Polri ini adalah mendidik semua calon-calon pimpinan. Calon-calon pimpinan. Sudah pasti tahu dong, banyak generasi Z, generasi X sekarang yang menuntut banyak kreativitas dari seluruh pimpinannya. Kali ini turut hadir bersama saya, nama saya Serdik Wisnu Perdana, ada hadir Serdik Hasbi Ristama. Nah, yang kedua ada Serdik Irwan. Nah, yang ketiga ada Serdik Panji. Nah, semua Serdik di sini ganteng-ganteng, ya kan? Tapi ya sayangnya sudah terambil semua. Jadi bagi teman-teman semua yang ingin cari cantolan, mohon maaf saya tidak bisa memberikan sore ini. Nah, membahas kembali masalah kreativitas. Kreativitas di bidang apa sih? Kepolisian teman-teman harus tahu bahwa sekarang sudah banyak mengalami peningkatan dan pengajuan. Ada kemajuan berbagai bidang. Kami sekarang sedang berada di era Polis 4.0 yang sekarang sedang bergerak menuju ke Polis 5.0. Nah, kita mau bincang-bincang nih sama teman-teman Serdik kita nih. Mulai dari Om Hasbi, Om Irwan, hingga Om Panji. Saya mau tanya dulu nih sama Om Hasbi. Kira-kira kreativitas di kepolisian tuh gimana sih Om? Kira-kira gimana nih? Jadi gini, sebenarnya yang paling penting sekarang tuh apa sih yang selalu diinginkan masyarakat tuh orang suka nonton film ya. Bagaimana film tuh bisa menginfluence orang, mempengaruhi. Bahkan otak pikiran kita tuh akan mengikuti alur seperti yang diinginkan oleh film. Nah, bagaimana hubungan dengan film dengan kepolisian itu sendiri sebenarnya unik ya. Pertama kalau kita lihat banyak film-film Indonesia yang ketika kita melihat sosok polisi itu sebenarnya banyak apprehension-nya salah. Maksudnya kayak pangkatnya, misalnya pangkatnya bintara tapi topinya perwira. Oh gitu? Atau sama sekali nggak ada pangkat. Atau emblem-emblem juga kurang. Dan ini sebenarnya memang kita sadari mengapa banyak masyarakat yang salah dalam menaruh atribut itu. Karena pertama adalah ya ada namanya masyarakat yang takut ketika berkonsultasi dengan polisi itu diminta uang, padahal enggak. Konsultasinya cukup, Pak, ini gimana, saya mau setnya di mana, boleh pinjam tempat enggak, karena sejak ada Police Movie Festival, seluruh Polsek, Polres, dan Polda tuh insya Allah nge-backup untuk orang-orang yang bikin film tentang polisi. Nah, kemudian yang kedua adalah minimnya observasi bagi sutradara, penulis, maupun tim krunya untuk mencari tahu tentang kepolisian. Yang ketiga adalah ya kurangnya memang hubungan sinergitas itu, di mana kita juga contoh yang dulu tuh adalah film Dread, itu keren banget itu. Itu film polisi bang, film polisi tentang narkoba, tapi sayangnya bang itu nggak ada tulisan polisinya bang. Paling itu ada yang masih kuai segala macamnya. Bukan satpam? Bukan bang. Kelainya keren segala macamnya. Itu seandainya kalau dulu ada namanya police story bang ya, kayak Jackie Chan tuh di Hong Kong pun orang jadi pengen jadi polisi bang. Nah sekarang ada film namanya Sayap-Sayap Patah tentang bagaimana kehidupan Densus kepolisian yang meninggal di Makobrimob. Itu kan apalagi pemainnya udah keren tuh bang. Nicholas Saputra, Ariel Tatum, bagaimana konflik keluarga, bagaimana seorang keluarga itu ditinggalkan suaminya yang berjuang buat negaranya, dan ini kan bentuk menginfluence orang. Akhirnya dia jatuh cinta sama polisi. Apalagi para sinias itu tentunya juga akan mempelajari bang, bagaimana sih kehidupan polisi sebenarnya. Ada yang misalkan dinasnya jadi Kapolsek di Jakarta. Ternyata 24 jam hidupnya buat di kantor. Istri yang harus datang, segala macamnya. Nah, jadi menurut Serdik Hasbi ini, kreatif kepolisian ini adalah melalui sinematografi yang kembali mengangkat tentang kehidupan dan bagaimana sih polisi itu. Nah, kalau dari Om Irwan sendiri, gimana nih soal kreatif kepolisian kira-kira? Baik, kalau menurut saya sendiri, kreativitas kepolisian itu bagusnya sekarang memang tadi menyesuaikan keperluan masyarakat. Jadi kalau masyarakat memang sekarang maunya sosial media terus, jadi kita harus menyesuaikan cepat ya kepolisian. Jadi memberikan gambar-gambar atau video-video yang gampang yang menurut kita dipahami oleh masyarakat. Karena masyarakat sekarang ya menurut saya tidak mau yang berbelit-belit. Kita terlalu panjang menjelaskan apa yang kita jelaskan, terlalu bahasa terlalu kaku. Kadang-kadang masyarakat tidak mengerti hal tersebut. Jadi kita di sini kita perlunya memahami tentang kreativitas untuk ke depan dan saat ini, karena memang masyarakat sekarang sudah pintar-pintar semua tentang IT. Ya, semuanya
memegang sosial media. Jadi kita harus juga polisi harus menyesuaikan itu karena apa-apa sekarang gampang ya, diposting. Jadi kreatif kepolisian melalui pemahaman masyarakat dan tetap mengikuti dengan perkembangan zamannya. Betul. Itu boleh tuh harus dengar teman-teman sekalian. Nah, kalau dari Om Panji gimana nih? Nah, ini yang paling muda ya kan? Yang paling muda cuman ya itu tadi bawaannya tua. Gimana Om Panji? Baik. Berbicara tentang kreativitas, saya jadi tertarik dengan slogan dari salah satu panutan saya di kepolisian, Bapak Krisnanda. Di mana polisi adalah pembentuk peradaban. Saya sangat setuju. Karena memang dari tugas kepolisian itu sendiri, hampir 99% objeknya adalah masyarakat. Sedangkan masyarakat kita sekarang ini, sesuai tadi yang disampaikan, memang dunia udah berubah, segalanya butuh IT, segalanya butuh dengan kreativitas, imajinasi, maka pola penyentuhan kegiatan kepolisian ini pun juga harus berkembang juga. Kita harus kreatif. Kita sebagai polisi juga harus kreatif. Misalnya pengalaman kami dulu pernah menyentuh ke pembalap liar. Nah, akhirnya apa? Yang kami lakukan, kami panggil ketua IMI-nya. Apa yang dibutuhkan teman-teman? Oh, teman-teman butuh sirkuit. Oke, saya siapkan sirkuit. Tapi jangan trek-trekan ya. Diberikan fasilitas. Okay. Akhirnya kita kerjasama dengan pihak pariwisata, Bupati saat itu di Jepara, dan alhamdulillah trek-trekan hilang. Lalu pola-pola pelayanan SOP di lalu lintas banyak yang dirubah menjadi gambar-gambar, kartun, animasi untuk memudahkan. Oke. Nah, jadi hal-hal seperti itulah. Ini melalui pemahaman dan memberikan ya kan apa kebutuhan masyarakat dan solusi lebih bagus lagi. Nah, teman-teman begini, ada yang menarik dari penjelasan Om Serdik ini semua. Teman-teman harus tahu, sekarang masyarakat itu memiliki demand yang tinggi terhadap kepolisian. Om di sini itu harus sadar semua bahwa beban dari tuntutan masyarakat kian hari itu kian tinggi. Nah, ada satu nih colekan untuk pihak kepolisian, terutama yang harus dipikirkan oleh calon-calon pemimpin yang ada khususnya di meja ini. Saya ingin tanya, apa Om sekalian sudah paham apa sih kemauan masyarakat? Gimana Om? Om Hasbi mungkin bisa kasih tanggapan, apa sih kemauan masyarakat sekarang tuh? Jadi maunya masyarakat Bang, kalau memang kita lihat, ya misalkan jangankan masyarakat Bang, misalnya saya polisi sebagai masyarakat juga pengennya polisi yang cepat melayani. Pelayanan cepat. Kemudian yang penting tidak berbelit-belit, tidak pungli. Birokrasi terpangkas. Cepat. Makanya sekarang banyak teknologi-teknologi dari Pak Kapolri kan minta untuk melaksanakan seluruhnya dengan elektronik. Apalagi menuju era 5.0 ini ya. Jadi memudahkan orang dengan menggunakan handphone saja, sekali plug selesai semua. Namun memang ada beberapa hal yang step by step-nya akan kita jalani gitu loh. Kalau Om Panji gimana? Udah tahu belum maunya masyarakat? Baik, untuk maunya masyarakat sendiri dari perkembangan zaman ini, salah satu yang saya sorot adalah komunikatif dan solutif. Karena kebanyakan dari anggota kita, apabila contoh, Pak, dia bertanya ke anggota lalu lintas, Pak, saya mau ke SKCK, wah saya nggak tahu. Pak, saya mau buat SKCK, syaratnya apa? Waduh, nanti tanya ya ke anggota. Nah, saya rasa ini kurang kreatif bagi anggota. Makanya ini harus kita ajarkan pada anggota. Jadi selain kita humanis, kita senyum, sapa, salam, satu lagi kita harus solutif. Komunikatif. Mungkin dengan cara Bapak dari mana? Oh, Pak, berkenan nanti kalau mau ke SKCK, Bapak lurus saja belok kanan. Intinya kan lebih harus enak menjadi gitu. Pribadi yang solutif. Dan komunikatif. Om Irwan gimana Om? Kalau menurut saya kembali lagi ya kepada yang kreativitas tadi. Jadi di lapangan saya banyak menemukan bahwa polisi itu dianggap serba bisa karena masyarakat tuh sudah percaya, trust kepada polisi. Contoh misalnya, kadang-kadang masyarakat orang kehabisan bensin juga nanya ke polisi, padahal juga kita nggak tahu jual bensin di mana. Jadi kita berharap ke depan ya polisi tidak hanya menjalankan tugas pokoknya saja, ya, jadi harus mengerti semuanya, ya kan? Contohnya juga kita pas pada saat COVID-19 kemarin Bang,
Jadi kita semua turun. Berjibaku kita semuanya. Iya, padahal kan kita belum tahu ini penyakit, nggak kelihatan ya kan. Iya. Kok jadi polisi? Ya Kita juga bisa kena. Iya, kita juga bisa kena. Maju dulu. Jadi kita Pantang mundur pokoknya. menciptakan formulasi seperti apa, akhirnya alhamdulillah sekarang COVID-19 sudah tidak ada lagi. Jadi mungkin ke depan kita lebih kreatif lagi ya polisi, dianggap masyarakat serba bisa. Dulu saya di P3 pernah dosen bilang polisi itu seperti Superman, ya, apa saja bisa. Nah, di situ kita lah tuntutan masyarakat ini yang harus kita wujudkan. Oke. Biar nanti masyarakat lebih percaya kepada kita seperti itu. Gimana Mas Bi? Ada tambahan nggak Jadi kira-kira? gini, tambahnya seperti gini. Untuk memahami masyarakat ini sekarang juga. Baik itu polisi maupun masyarakat. Saya ambil contoh nih Bang. Contoh orang kan suka ke puncak nih. Ya. Orang akan berkorban dengan kemacetannya. Padahal polisi itu di situ udah, mohon maaf, seperti main puzzle. Puzzle-nya itu ada manusia, kendaraan, rumah makan dan segala macamnya Bang. Dengan dengan jarak 23 km, anggota hanya 40 orang harus mengantisipasi seluruh kemungkinan yang ada, baik itu macet, penguncian dan lain-lainnya. Akhirnya polisi di situ harus kreatif Bang, menggunakanlah tukang parkir, menggunakanlah tukang orang-orang yang kerja di pinggir-pinggir. Tolong kamu bantu ya di pertigaan, kamu ini bukan karena nggak mampu Bang, tapi ini memaksimalkan yang ada. Polisi Indonesia tuh Bang cuma 430.000 Bang. Kalau mohon maaf Bang, untuk pengendara online Bang, pengemudi online itu hampir 2 juta lebih Bang. Ini kan Sabang Sampai Merauke polisi itu 430.000, pengendara online 2 juta. Nah kita hanya memaksimalkan pepolisian masyarakat, artinya tolong masyarakat juga bisa menjadi polisi bagi dirinya, keluarganya, dan bagi kita semua. Jadi polisi tanpa masyarakat juga tidak akan bisa ini Bang. Nah, masih dengan berbicara kreativitas kepolisian. Kita semua tahu, teman-teman tahu, yang namanya kreatif adalah berpikir out of the box. Nah, sekarang ada pertanyaan nyindir nih, tapi Om nggak boleh marah ya. Janji ya. Nah, pertanyaannya gini. Apa semua Om polisi bisa berpikir out of the box? Kan kita semua tahu, kondisinya tuh berbagai macam. Masyarakat menginginkan hal yang serba mudah, serba cepat, serba murah, dan serba ada aturannya jelas. Nah, kembali ketika kita dituntut mikir kreatif nih, ya nggak teman-teman? Ya kan? Disuruh mikir kreatif. Polisinya tuh harus kreatif Pak, kita harus begini. Yang di meja ini bisa, yang lain bagaimana? Ada yang mau nanggepin nggak? Bang Irwan dulu. Boleh. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Dasar ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, jadi itu tugas kita, ya kan, tugas kita sebagai pimpinan selalu memberikan petunjuk dan arahan kepada anggota. Karena kenapa menurut saya seperti ini? Karena kadang-kadang anggota salah persepsi. Dia tidak ada diarahkan kepada pimpinannya oleh pimpinannya, akhirnya menjalankan atau menjabarkan tugasnya masing-masing sesuai dengan apa yang dipikirkan dia. Kadang-kadang yang dipikirkan dia kan bukan semata-mata karena dari tugas polisi itu, tapi berdasarkan pada saat pemikiran dia. Ya, kadang-kadang juga salah seperti itu. Jadi kita jangan bosan-bosan untuk mengarahkan kepada anggota, ya, hal-hal apa yang harus kita laksanakan, ya kan, dengan menuntut kreativitas tersebut. Ya. Seperti itu mungkin menurut saya Bang. Oh Mas Bi gimana? Jadi gini Bang, itu ada teorinya Bang. Teorinya tuh teori linking pin Bang. Apa sih teori linking pin tuh? Jelasin gimana? Nah itu tentang bagaimana komunikasi ini bisa selaras Bang. Antara pimpinan yang di tengah maupun di bawah tuh harus selaras Bang. Sinkronis semua. Semuanya sinkron. Bagaimana cara menyinkronnya? Adalah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya kepada personel yang di tengah maupun di bawah, sehingga tujuan dan visi misinya tercapai. Dan solutif pun itu tercapai. Itu pasti didapat juga di Sespim ini kan? Oh itu. Itulah enaknya kita semua belajar sekolah ya kan, menempa diri di lembaga Sespimen ini. Teman-teman harus tahu disinilah semua pimpinan itu ditempa untuk menjadi pemimpin yang tentu saja agar bisa mengayomi teman-teman semua. Nah teman-teman sekalian, mohon maaf sekali lagi kami sampaikan karena keterbatasan waktu. Ya kan? Intinya polisi yang kreatif adalah polisi dambaan dari semua masyarakat. Tuntutan akan pelayanan yang cepat, pelayanan yang mudah, pelayanan yang responsif, di mana membutuhkan komunikasi yang solutif, membutuhkan juga langkah-langkah prediktif, yang tentu saja melalui berbagai cara. Teman-teman tadi sudah dengar, oke, kita bisa melalui sinematografi, kita bisa melalui dengan merangkul masyarakat dari berbagai aspek, kita bisa memberikan solusi dengan memberikan fasilitas-fasilitas demi menekan angka pelanggaran dan tindak pidana.
Kita berjumpa lagi di lain waktu. Kami undur diri. Kami dari Pokja 15, Serdik Sespimen 63 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam leadership.